Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup para nabi dan rahmatan lil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan bulan ini ya. Bulan apa Pak bulannya itu? Rabiul Awal ya. Rabiul Awal yaitu bulan kelahiran Nabi kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya barangkali kalau kita mengingat kembali satu kabar gembira, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah disebut sebelum diciptakan Adam atau sebelum diciptakan Nabi Adam. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan mimpi ibuku. Sesungguhnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah tuliskan di kening Adam." Diriwayatkan pula ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan dan diturunkan ke bumi, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul atau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tatkala Adam melakukan kesalahan, ia berdoa, "Ya Allah, aku mohon ampunanmu dengan wasilah Muhammad." Kemudian Allah bertanya, "Wahai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Kemudian Adam menjawab, "Wahai Rabbku, ketika engkau ciptakan aku, lalu engkau angkat kepalaku, aku melihat di arsy tertulis, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka aku tahu bahwa Muhammad adalah makhluk yang paling engkau cintai." Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Tabrani. Jamaah yang dirahmati Allah,
Sejak awal Nabi Adam sudah mengetahui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu isyarat tentang Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu, para ulama mufassir menyebutkan bahwa para nabi sebelumnya telah membawa kabar tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi terakhir, nabi akhir zaman. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mensucikan mereka." Al-Quran Al-Baqarah ayat 129. Doa ini diijabah dengan lahirnya Rasulullah SAW dari keturunan Ibrahim melalui Nabi Ismail. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya tentang datangnya seorang nabi terakhir. Di dalam Taurat disebutkan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari keturunan saudara-saudara Bani Israel, yaitu dari keturunan Ismail. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi syarat Al-Quran tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Di dalam surat Al-A'raf nomor 150 ayat 157, Allah menegaskan pula bahwa Nabi Muhammad disebut di dalam Taurat dan Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ini membuktikan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW memang sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu hikmah dari berita tentang Nabi Muhammad SAW sejak awal menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan bahkan sebelum beliau lahir. Hal ini juga menjadi bukti kebenaran tentang risalah Islam karena kedatangannya sudah disebut jauh-jauh hari sebelumnya. Ini menjadi pengingat bahwa umat Islam harus bersyukur karena mendapat Rasul terakhir sebagai rahmat untuk alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hal biasa, tetapi sudah dikabarkan sejak Nabi Adam, bahkan tertulis di Lauh Mahfuz dan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi sebelumnya dari Ibrahim, Musa hingga Isa
telah membawa kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita semua berkewajiban untuk meningkatkan iman dan takwa dengan mengikuti sunnah beliau. Hal ini kita sering membaca salawat sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam meningkatkan iman dan takwa dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Mengikuti sunnah Nabi bukan sekedar pakaian seperti saya nih, pakai gamis misalnya, kemudian penampilan luar, berpura-pura baik misalnya, tapi juga akhlak, ketulusan dan semangat beribadah. Semangat itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat sederhana di dalam kehidupan rumah tangganya, seperti kita sudah membahasnya. Walaupun beliau sebagai pimpinan umat, beliau tidak glamur seperti kita ketahui. Pada akhir hayatnya beliau tidak memiliki harta sedikit pun. Sebelum beliau kembali dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh hartanya telah habis, digunakan di dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Rasulullah tidak pernah marah untuk urusan pribadi, tetapi marah jika hukum Allah dilanggarnya. Ini juga seperti kita ketahui bersama, sering kita membahasnya ya, bahwa sekalipun beliau diludahi oleh nenek-nenek tua, atau diludahi atau dicaci maki oleh saudara di pasar yang kita kenal ya, orang Yahudi yang selalu caci maki beliau, tapi justru beliau malah memberi makan setiap pagi. Ketika diludahi nenek tua, ketika nenek tua itu sakit, justru beliaulah yang menjenguk, orang yang pertama menjenguknya. Begitulah keramahan atau sikap yang ada di dalam diri Rasulullah. Tetap sabar, tetap tabah ketika mendapatkan ujian, karena sesungguhnya yang dalam kehidupan ini kan secara kasat mata sangat bervariasi ya, ujian yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita merasa telah dalam keadaan posisi iman yang kuat, justru Allah mengujinya dengan cara yang sepele, yang menurut kita di luar pemikiran kita, tapi justru hal sepele itu bisa mampu mengalahkan keimanan kita yang sangat kuat tersebut menurut kita. Tapi menurut Allah,
justru mungkin iman kamu belum sekuat yang kita pikirkan itu. Seringkali Allah memberikan ujian kepada kita di luar kemampuan, di luar hal-hal yang, misalkan tiba-tiba datang ke rumah seorang nenek tua yang mungkin kita, atau kakek tua yang menurut kita tidak pantas cara berpakaiannya, bahkan bau, sehingga menjijikkan, justru datang ke rumah kita. Padahal kita waktu itu merasa imannya sedang kuat-kuatnya, kita sedang rajin melakukan puasa Senin Kemis, kita sedang rajin tahajud, kita sedang rajin duha, kita sedang rajin membaca Al-Quran. Tetapi Allah malah mendatangkan satu ujian yang di luar kemampuan cara berpikir kita. Kemudian kita misalkan tidak mampu untuk melihat hal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghardiknya, bahkan mengusirnya barangkali. Tak sepeser pun misalkan uang diberikan, atau tak sebungkus nasi pun diberikan. Ini sering terjadi, ujian-ujian ini diberikan kepada kita semua. Tapi manakala kita selalu berhati-hati dan bisa menata hati, maka insya Allah hal-hal yang seperti ini kita bisa menghindarinya dan selamat dari ujian tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah senantiasa menebar salam, kasih sayang, dan membantu sesama. Ini juga yang sudah kita bahas ya. Tetapi pada pagi hari ini kita mencoba mengingatkan kembali diri kita bahwa kita menyadari iman kita selalu turun naik. Hari ini kita mungkin turun, kadang-kadang kita ngobrol dengan sahabat kita sampai larut malam sehingga tahajud kita tertinggal. Bahkan sholat subuh kita, karena kita terlalu terlena dengan sahabat kita berbincang-bincang misalnya, atau dengan orang keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti sunnah Nabi bukan membatasi kreativitas, tetapi justru menjadi jalan menuju keberkahan hidup. Umat yang berpegang pada sunnah akan terhindar dari kesesatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang disebut dengan kreativitas ini, bahwa seringkali kita terjebak di dalam beribadah kita, bahwa kita hanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang tidak dicontohkan, kita menganggapnya itu tidak ada, dan menjadikan sering para ulama bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru. Jadi hal yang baru yang diciptakan setelah Rasulullah, itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Ini seringkali kita terjebak seperti itu. Padahal para sahabat, misalkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain, banyak berkreativitas dalam beribadah dan amaliyah lainnya. Seperti Umar bin Khattab, bahwa mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan sholat taraweh misalnya, itu ada satu hal yang baru yang dikerjakan, yang sebelumnya Rasulullah tidak mengerjakan. Tetapi adalah itu suatu kreativitas, mengumpulkan para sahabatnya dan menjadikan suatu ibadah yang lebih baik, yang Umar mengatakan bahwa ini adalah
sebaik-baik bid'ah atau suatu hal yang baru yang dikerjakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengetahui kemarin bahwa apabila kita berdoa bersama, maka menjadi suatu kekuatan menyampaikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam teori manajemen, bahwa pekerjaan yang besar tidak mungkin dikerjakan oleh kita sendiri, tetapi dikerjakan secara bersama-sama, maka itu akan menjadi mudah. Begitu juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin pun kita sudah membahasnya bahwa sholat berjamaah sampai dalam keadaan perang pun, maka sholat berjamaah tetap dilaksanakan. Rasulullah tidak, wah sudah sekarang lagi keadaan perang, kita sholat berjamaahnya nggak usah, sendiri-sendiri aja. Tetapi dalam keadaan perang begitu gentingnya, sholat berjamaah tetap dilakukan. Saudaranya yang sebagian sedang melakukan sholat, maka yang lain menjaganya, siap dengan persenjataannya. Begitu pentingnya bersama-sama di dalam suatu kehidupan, baik meraih kehidupan dunia juga di dalam meraih kehidupan akhirat. Bahwa dalam sholat berjamaah akhirnya kita mengetahui bahwa pahala dengan sholat berjamaah nilainya lebih tinggi, yaitu 27 derajat. Jamaah yang dirahmati Allah, membaca sholawat adalah sebagai wujud cinta kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Salawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sekaligus kunci terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ulama menyebut bahwa salawat adalah pintu penghubung spiritual antara umat dan Nabi. Bahkan ada riwayat bahwa salawat langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, salawat juga menjadi penolak bala, penambah rezeki, dan penyejuk hati. Para ulama sering membahas manakala kita sedang dalam kegalauan, misalnya kita ada masalah, maka para ulama sering menyampaikan berbanyaknya salawat kepada Rasulullah. Kita mengetahuinya seperti tadi bahwa Nabi Adam pun di dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya dan begitu dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya yang menciptakan kita, bahwa secara spiritual kita akan tersambung manakala kita mengucapkan salawat kepada beliau. Bahkan di dalam doa pun kita
misalkan tadi doa bersama ataupun doa sendirian, maka di awal sebelum kita berdoa, kita awali dengan selawat kepada beliau, dan di akhir doa juga kita tutup. Sebelum tutup doa itu kita juga bersalawat. Oleh karena itu para ulama menyampaikan, manakala doa kita tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka doanya akan tergantung atau melayang-layang, tidak cepat sampai, gitu kan. Maka adab di dalam berdoa pun para ulama mengajarkan, mulailah, awalilah dengan hamdalah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan tutup juga dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Quran surat Al-Asr ayat 7. Mengamalkan ajaran Nabi tidak cukup hanya dengan sholat dan ibadah ritual, tetapi juga aspek sosial. Hal ini adalah menjaga kejujuran, misalnya di dalam berdagang, di dalam beraktivitas, tentunya dalam kehidupan kita. Kasih sayang terhadap keluarga, kepedulian terhadap tetangga, keadilan dalam memimpin. Sifat-sifat ini tentunya yang sudah diketahui bersama oleh kita semua. Namun di dalam kenyataannya, hal ini justru banyak yang hilang karena faktor kebutuhan, atau sebenarnya faktor hawa nafsu yang tidak bisa terbendung. Maka kita sering berbohong. Kita ingin mengambil sesuatu dari orang lain juga dengan cara yang tidak jujur. Sebagai pemimpin, bukannya melaksanakan suatu keadilan, justru sebaliknya, mereka berbuat dengan semena-mena. Jadi memang agak sulit ya, atau mungkin masih sulit, masih harus diupayakan di dalam kehidupan kita untuk mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh para sahabatnya yang telah mengikutinya. Apalagi di zaman saat ini, yang para ulama menyampaikan kalau dulu nanti satu zaman, ternyata zamannya mungkin sudah sedang kita lewati, yaitu zaman fitnah. Jadi kejujuran hilang, malah mereka berbohong. Kemudian keadilan justru mereka berbuat semena-mena. Sebagai kemarin disampaikan oleh Ustaz kita, justru menjadi pemimpin-pemimpin itu malah menjadi raja-raja yang mereka berlaku sombong dan angkuh terhadap rakyatnya. Padahal dia bisa menjadi pemimpin karena ada rakyat. Akan tetapi ketika duduk di singgasananya, mereka merasa semuanya adalah miliknya dan rakyat adalah menjadi kekuasaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai wawasan bagi kita semua bahwa
Ajaran Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia, yaitu yang tadi kita sering dengar bahwa Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Misalkan di dalam berusaha, Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang disebut dengan kejujuran dan menghindari penipuan. Yang paling dekat adalah di dalam rumah tangga, dalam mengelola kehidupan kita berumah tangga. Nabi mencontohkan menjadi suami yang penyayang, sabar dan lembut. Seringkali kita terjadi percetokan ya di dalam keluarga. Kadang-kadang kita salah sedikit, mungkin kita sebenarnya bercanda ya dengan istri, tapi istri malah menganggapnya serius. Kemudian istri marah. Kemarahan istri bukan dibalas dengan kesabaran dan penyayang, tapi malah dibalas dengan kemarahan juga, karena merasa saya sebagai suami adalah pemimpin di rumah tangga tersebut atau di keluarga tersebut. Nah, akibat kita merasa menjadi pemimpin, akibatnya kita tadi sama dengan memimpin sebuah perkumpulan atau sebuah negara. Kita merasa sombong bahwa kita sebagai pemimpin. Jadi pemimpin nggak mau dikoreksi, sekalipun kita yang sangat kecil, yaitu memimpin keluarga. Kita nggak mau dikoreksi oleh istri atau anak. Kita merasa paling benar, dan apa yang dikatakan oleh suami itu adalah hak prerogatif yang tidak bisa dibantah lagi. Ya Pak ya, Pak. Datang suka begitu juga. Terkadang supaya manusia ya tentunya jangankan siapapun lah gitu, siapapun tentu itu saja mengalami. Bahkan saya sendiri ya juga masih suka seperti itu. Terkadang kita merasa itu benar gitu, menurut sepatu kita, ukuran kita, tapi ternyata setelah pikir-pikir lagi, oh ya benar juga ya apa kata istri kita gitu, atau kata anak kita atau saudara kita. Jadi memang sulit ya menahan wasbisunya setan itu, memang sulit ya. Kenapa begitu? Karena setan kan nggak terlihat sama kita. Dia mau ngapain kita nggak lihat. Kita sekarang posisi di sini, saya lagi menyampaikan satu risalah Rasulullah SAW. Ada emosi juga. Kamu sambutan ini, padahal saya nggak tahu gitu kan gitu. Jadi supaya saya seolah-olah wah pandai kan gitu kan, wah banyak pengetahuan kan gitu. Jadi didorong-dorong juga oleh setan seperti itu, supaya menyampaikan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya. Jadi banyak sekali dorongan-dorongan setan itu yang selalu menjerumuskan kita untuk berbuat khilaf. Oleh karena itu, seperti saya tadi dalam setelah selesai sholat, kemudian berdoa, sebelum berdoa saya menyampaikan a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kemudian saya lanjutkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bahwa apabila kita mendekat kepada Allah, maka tidak ada yang berbahaya baik di bumi dan di langit. Jadi itu kata para ulama, bacalah doa itu sebelum kita beraktivitas dan sebelum kita tidur. Jadi maksudnya siang dan malam lah dibaca, siang dan malam. Maka dengan manakala kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya,
apapun yang terjadi itu adalah hak Allah, bahwa takdirnya nyampe gitu kan. Tapi kita yakin bahwa yang terjadi itu adalah karena haknya yang harus kita terima gitu. Jadi dengan memahami seperti itu, maka kita sadar bahwa kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nikmat pada waktu itu apa gitu, menurut pandangan kita tidak baik mungkin kan, tapi dengan tadi kita langsung mengingat bahwa kita sudah titipkan tadi pagi bahwa yang terjadi siang ini adalah sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa insya Allah apapun yang diberikan Allah adalah suatu yang terbaik. Jadi kita yakin yang diberikan itu yang terbaik untuk kita. Maka kan kata Allah begitu, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur maka akan aku tambah gitu. Jadi itulah barangkali kaitannya kenapa sih gitu kan kita harus mengawali dengan segala sesuatunya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kita ada sifat yang lalai, yang sering lalai, dan sifat kita adalah sering lupa, dan kita memang selalu digoda oleh setan yang kita tidak mengetahui kapan itu setan datang, tetapi setan selalu bersama kita sesungguhnya, yang selalu menghembus-hembuskan kebatilan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kata salimu taslimah berarti doakan keselamatan, kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar ucapan salam biasa, tetapi pengakuan atas kedudukan mulia Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Bentuk salam itu yang kita kenal cukup banyak ya, bersalawat itu. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa Allah tidak memanggil Nabi dengan nama langsung? Kita ketahui ya, di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi yang lain dengan nama ya Adam misalkan, ya Musa, ya Isa, ya Daud, langsung dipanggil namanya. Akan tetapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah berkata ya Muhammad, kecuali dalam bentuk berita, bukan panggilan. Contohnya di dalam surat Muhammad, surat Al-Fat, yang Allah gunakan di dalam panggilan penuh penghormatan. Misalnya ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, atau ya ayuhar rasul, wahai rasul. Ini menunjukkan khusus Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan umatnya agar memuliakan Nabi dengan panggilan yang sopan, penuh adab dan penghormatan. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan ada tambahan Sayyidina? Nah, mungkin kita ada mulai berbeda ya. Maksudnya ada yang tadi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ada lagi
yang mengatakan hal yang lain. Nabi sendiri pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak Adam dan ini bukan kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Maka menambahkan sayyidina di dalam sholawat seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu bukanlah bid'ah atau bukanlah suatu hal yang baru yang tercela, tetapi ucapan adab dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam As-Suyuti menganjurkan menyebut sayyidina dalam sholawat, meski teks asli sholawat yang diajarkan Nabi tidak mencantumkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, salam penghormatan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 adalah doa penuh kemuliaan untuk Nabi, bukan sekedar ucapan salam biasa. Allah tidak memanggil Nabi dengan nama langsung sebagai bentuk penghormatan yang agung tentunya. Kemudian menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh, bahkan dianjurkan, karena itu menambah adab dan memuliakan beliau. Kalau ada yang bersalawat dengan tambahan Sayyidina Muhammad, itu tanda cinta dan penghormatan. Kalau ada yang membacanya tanpa tambahan Sayyidina, itu pun sah karena mengikuti teks asli. Keduanya benar dan jangan dijadikan bahan perpecahan umat tentunya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis tentang Nabi sebagai sayyid, Rasulullah SAW bersabda, "Anna sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah wala fakir." Yang tadi saya sampaikan, aku adalah pemimpin atau sayyid anak Adam pada hari kiamat dan ini bukan kesombongan. Di dalam riwayat lain, aku adalah pemimpin anak Adam seluruhnya pada hari kiamat. Di tanganku bendera pujian dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Menyebut Nabi sebagai sayyid atau pemimpin kita bukan tambahan kosong, tetapi sesuai dengan sabda beliau sendiri. Pendapat para ulama klasik di dalam riwayat Imam Nawawi, ulama besar Syafi'iyah, beliau berkata dalam Al-Azhar, sangat dianjurkan menambahkan kata sayyidina di dalam salawat kepada Nabi, karena itu termasuk bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menambahkan kata sayyidina dalam salawat adalah mustahab atau dianjurkan. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sempit ilmunya. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatwa Kubro menyebut sayyidina dalam sholawat adalah adab yang baik, meskipun teks asli sholawat tidak ada sayyidina. Menambahkannya tidak merusak lafaz. Selanjutnya
Syekh Yusuf Al-Qadawi, ulama kontemporer, tidak ada salahnya menambahkan Sayyidina karena itu bentuk penghormatan. Namun jangan sampai orang yang tidak menambahkan dianggap salah karena Nabi tidak mewajibkan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai yang terakhir, titik temu boleh kedua-duanya. Salawat tanpa Sayyidina sesuai lafaz asli yang Nabi ajarkan seperti dalam salawat Ibrahimiyah. Kita ketahui ya, di dalam salat terakhir kita tahiyat bahwa kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah salawat kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat dengan Sayyidina sesuai anjuran ulama sebagai tambahan adab dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Keduanya sah dan sebaiknya tidak dipermasalahkan atau diperdebatkan karena intinya adalah sama-sama memuliakan Rasulullah SAW. Hikmah dari hal ini menyebut Sayyidina Muhammad adalah cermin cinta dan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak menyebutnya juga sah karena mengikuti lafaz hadis yang murni. Yang penting adalah membaca salawat dengan hati yang ikhlas, karena ini adalah inti salawat, bukan lafaz tambahan, melainkan kecintaan dan pengakuan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu yang terkait dengan hal-hal dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, dilahirkan, bahwa sejak Adam diciptakan justru nama Muhammad sudah diketahui dan menjadikan wasilah Nabi Adam diampuni atas segala kesalahannya. Hal lain barangkali yang terkait dengan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, kapan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, barangkali sebagai tambahan pengetahuan kita bahwa kenabian saat Allah memilih beliau sebagai Nabi, risalah saat beliau diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Beliau menjelaskan bahwa aku sudah menjadi Nabi ketika Adam masih antara ruh dan jasad. Ini hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Hadis ini hasan. Artinya secara takdir Allah, Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan sebagai Nabi sebelum diciptakan Adam. Tetapi beliau baru mengetahui secara nyata ketika wahyu itu turun. Jadi walaupun sudah banyak disampaikan ya oleh para nabi bahwa Rasulullah akan hadir nanti sebagai nabi terakhir, dan Adam sudah mengetahui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arsy, tetapi Nabi Muhammad mengetahui sebagai nabi itu ketika beliau menerima wahyu yang pertama. Jadi masa kehidupan Nabi sebelum turunnya wahyu, sejak muda memang Nabi dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Hal-hal itu tentunya diawali oleh
perjalanan panjang Nabi Muhammad SAW ya, kita ketahui sebagai ketika kanak-kanak beliau telah dibedah ya, atau dioperasi hatinya, jantungnya dibersihkan dari segala kotoran yang bisa mengganggu atau bisa merusak perilaku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sejak kecil beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk tadi. Ketika besar beliau sering menyendiri di Gua Hira di dalam rangka mensucikan diri, di dalam rangka merenung, mencari kebenaran, karena pada saat itu di tanah Arab adalah lagi zaman jahiliyah, zaman segala itu menjadi rusak. Ka'bah, tempat tawaf yang suci, justru dirusaknya dengan perilaku-perilaku kaum yang jahiliyah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja sebagai tambahan pengetahuan bagi kita semua, mengingatkan kembali bahwa di dalam bulan ini, bahwa bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita perbanyak mengingat beliau, dan setelah itu kita menteladaninya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak tentunya menjadikan rombongan yang beliau pimpin untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.